Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Pak Saifuddin ya. Kita akan belajar mengenai elastisitas. Di minggu kemarin kita sudah belajar elastisitas melalui video dari YouTube ya, dari luar ya. Namun nampaknya video sebelumnya itu memang berasal dari bimbel ya, jadi tidak dijelaskan teorinya, jadi langsung membahas mengenai soal gitu ya, mengenai soal. Nah, jadi di sini saya punya hutang ke kalian untuk me- menjelaskan mengenai materi tersebut. Baik, kita akan mulai mengenai elastisitas ini ya. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasarnya seperti ini ya. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Indikatornya dapat mendefinisikan elastisitas, menjelaskan besaran yang berhubungan dengan elastisitas, dan menganalisis hubungan gaya dengan perpanjangan pada hukum Hooke. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan ya. Definisi elastisitas. Jadi elastisitas suatu bahan ini adalah kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena adanya gaya yang bekerja pada bahan tersebut. Jadi kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula ya. Elastisitas suatu bahan juga didefinisikan sebagai gaya yang cenderung untuk memulihkan kedudukan suatu bagian dari suatu bahan ke posisi semula. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang mempunyai sifat elastisitas. Di antaranya ada karet, kemudian ada pegas ya. Contoh bahan yang mempunyai sifat elastisitas yang buruk di antaranya ada besi, kayu, dan batu. Karena yang namanya kayu misalnya dia tidak bisa berubah ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Di sini ada ilustrasi ya, ini superhero zaman dulu ya. Besaran fisis elastisitas. Nah, dalam elastisitas itu ada beberapa besaran, diantaranya yang pertama ada tegangan, ada regangan, ya, ada modulus yang, gitu ya, atau modulus elastisitas dan modulus bulk. Tapi kita tidak membahas modulus bulk, jadi kita akan membahas diantaranya ada tegangan, ini adalah tegangan ya, ini adalah regangan, dan ini adalah modulus yang. Kita lanjut dulu. Nah, masing-masing. Pertama, tegangan. Apa itu tegangan ya? Tegangan ini adalah besarnya perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu permukaan bahan dengan luas permukaan bahan yang tegak lurus dengan arah gaya tersebut. Jadi ini adalah perbandingan gaya. Jadi misalnya ini adalah sebut saja ini adalah bendanya, apakah itu besi, apakah itu baja, atau apakah itu karet ya. Jadi meskipun besi atau baja, dia juga punya sifat elastisitas tapi kecil sekali gitu ya. Makanya buruk. Yang paling besar itu karet. Nah, tegangan itu perbandingan antara gaya yang diberikan untuk menarik benda ini berbanding dengan luas penampangnya. Kenapa luas penampangnya? Gitu ya. Kenapa terhadap luas penampang? Jadi semakin besar luas penampangnya, maka si tegangannya semakin kecil ya. Berbeda kalau seperti karet kan luas penampangnya kecil ya. Kalau kecil, apalagi gayanya besar, dia akan semakin melar gitu, semakin melar. Artinya kalau semakin melar, semakin tegang, maka si karet itu akan cepat putus gitu. Kenapa dia tegang? Karena gayanya besar, luas penampangnya kecil. Kalau luas penampangnya besar, itu
akan dibutuhkan gaya yang lebih besar supaya dia lebih tegang gitu ya, lebih tegang ya. Makanya di sini rumusnya adalah stres itu sama dengan F per A. Ini adalah stres, tegangan gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian besaran berikutnya adalah regangan. Regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang suatu bahan ya karena suatu pengaruh gaya dengan panjang aslinya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada benda kemudian ditarik oleh gaya ya, maka tadinya itu dia panjang awal mula-mulanya itu kan L0 ya, L0. Kemudian ditarik ke atas nih, ditarik, maka dia akan tambah panjang sebesar delta L. Nah, perbandingan antara delta L dengan L0 ini itulah yang disebut dengan regangan gitu. Jadi semakin besar delta L-nya, maka regangannya semakin besar gitu. Jadi semakin meregang gitu ya, meregang, melar gitu ya, melar lah. Meregang itu melar gitu. Delta L-nya semakin besar gitu ya. Jadi ini dia tidak punya satuan. Kalau kalian perhatikan, dia tidak punya satuan. Delta L ini satuannya meter, L0 juga meter. Meter dibagi meter sudah tidak ada satuannya. Nah, kemudian selanjutnya yang disebut dengan modulus Young. Modulus Young ini adalah perbandingan antara gaya yang bekerja persatuan luas atau stres ya dengan perubahan panjang persatuan panjang atau regangan. Artinya di sini rasio antara tegangan dengan regangan. Jadi modulus Young itu seperti ini. Setelah saya cari di sini biasanya suka ada ininya. Oh iya, ini dia. Ada pen ya. Oh, tidak bisa diklik, sayang sekali. Pennya tidak bisa diklik. Oke. Nah, ini perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ini adalah modulus Young. Nah, karena tegangan itu adalah F per A, gitu ya. F per A dan modulus regangan itu delta L per L0, maka kemudian A-nya pindah ke bawah, L0-nya pindah ke atas, seperti ini. Nah, jadi E itu sama dengan F kali L0 per A kali delta L, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau coret-coret di sini rupanya tidak bisa dihapus ya. Oke. Tuh, kan tidak bisa dihapus. Sebentar ya. Saya sih pengennya coret-coretnya di sini. Sebentar. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Ini kontrolnya tidak jalan. Baik, berikutnya hukum Hooke ya. Hukum Hooke, siapa itu Hooke? Hooke itu Robert Hooke ya, fisikawan kebangsaan Inggris, banyak melakukan percobaan tentang elastisitas. Jadi kata Hooke, pertambangan panjang suatu benda elastisitas itu berbanding lurus dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda itu. Oke. Selama batas elastisitas itu tidak terlampaui. Jadi makin besar gayanya, makin besar juga pertambahan panjangnya. Nah, di sini ada animasi ya. Sebentar saya jalan tidak. Oke ya. Nah, sebelumnya di sini ini ada ini ya? Ada kawat ya. Kawat tidak pakai beban. Tentu saja di sini tidak ada pertambahan panjang. Dan di sini bebannya juga 0 Newton ya. Kemudian kita tambahkan beban di sini. Bebannya kira-kira 1 Newton. Ketika ditambah 1 Newton dia nambah panjang ya.
setengah sentimeter. Kemudian kita tambahkan lagi bebannya jadi 2 Newton. Panjangnya jadi bertambah atau delta L-nya itu adalah 1 cm. Kemudian bebannya ditambah jadi 3. Di sini gayanya adalah 1, 2, 3 Newton ya. Di sini 3 Newton. Saya pakai coret-coret ya sedikit. Nah, di sini 3 Newton ya. Kemudian panjangnya bertambah jadi 1,5 cm ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ternyata ketika di beban keempat ini dia kan menambahnya 4 Newton. 4 Newton ya bebannya, tetapi di sini dari 1,5 ini langsung ke 1, 2, 3, langsung ke 3 cm. Padahal awalnya cuma 1,5. Nah, ini ada apa? Artinya di sini tuh kalau kita lihat grafik, di sini tuh ada batas elastisitas. Jadi apa itu batas elastisitas? Itu seperti semacam karet. Kalau karet itu kan makin lama makin melar, tapi ada batasnya. Elastisitasnya hilang. Di sini elastisitasnya hilang. Artinya kalau sudah elastisitasnya hilang, jadi kalau kita kurangi bebannya, dia tidak akan kembali lagi ke semula gitu. Kalaupun dia kembali, dia tidak kembali secara sempurna gitu ya. Yang tadinya itu kalau dilepas itu misalnya delta L-nya 0, sekarang kalau dilepas tetap ada delta L-nya gitu, tetap melar. Apa yang terjadi jika kita tambahkan beban lagi? Ketika ditambahkan beban lagi setelah batas elastisitas, yang terjadi putus gitu. Nah, begitu juga karet ya, karet juga seperti itu. Jadi kalau sudah lewat batas elastisitasnya, putus. Jadi benda-benda yang punya sifat elastisitas itu punya batas elastisitas ya. Ini kenapa error lagi ya? Oke. Nah, persamaan hukum Hooke. Jadi tadi menurut hukum Hooke, ini harus dihapus dulu ya karena tidak bisa ini. Menurut hukum Hooke, jadi gaya itu sebanding dengan pertambahan pegas ya, pertambahan panjang pegas. Jadi pertambahan panjang pegas itu mengindikasikan gayanya yang semakin besar. Sebetulnya penurunannya seperti ini saja, gitu, simple ya. Hukumnya simple, hanya ini aja sebetulnya. Nah, kemudian oleh Hooke ditambahkan lagi dengan komponen K. Apa ini komponen K? Komponen K ini jadi konstanta pegas, jadi tergantung bahannya. Pegas ini bahannya apa? Apakah besi, apakah kawat misalnya. Nah, K-nya itu semakin kuat, K-nya semakin besar gitu ya. Jadi ini tergantung daripada bahan ya. Ini bahan. Tentu saja setiap bahan yang berbeda akan mempunyai efek yang berbeda. Oke. Sebagai reaksi dari gaya luar, pegas memberikan gaya pulih yang besarnya sama dengan F tapi arahnya berlawanan. Nah, kita lihat di sini. Ini pegas. Di sini ada beban. Karena ada beban, maka pegas ini ketarik ke bawah. Pegas ini ketarik ke bawah ya. Nah, siapa yang menarik ke bawah? Yaitu beban atau berat benda. Nah, selama dia ditarik oleh beban, pegas dia memberikan perlawanan
sebesar Fp. Nah, ini adalah perlawanan gitu. Jadi ini penyeimbang. Ini yang disebut dengan gaya pulih ya, gaya pulih. Begitu juga kemudian ditambahkan lagi gaya lain ya. Jadi ini selain ada W, selain ada berat ya, ini kan W berat, ditambahkan lagi dengan gaya F ya. Ketika ditambahkan lagi, maka gaya pulihnya juga akan semakin besar juga, akan semakin naik juga. Jadi di sini besar, di sini juga nambah besar juga gitu. Nah, makanya di sini Fp ini sama dengan delta F gitu. Gitu ya. Fp ini sama dengan atau sama dengan ini ditambah ini ya. Nah, atau sama dengan F lah gitu. Tetapi arahnya kebalik. Kalau F itu ke bawah, kalau Fp ke atas, makanya ditambahkan tanda minus. Nah, seperti ini. Jadi min K kali delta L, di mana F ini gaya untuk menarik. Tadi dikatakan bahwa F itu sebenarnya K kali delta L. Nah, kalau Fp ada minusnya gitu ya. Fp ini ada tanda minus. Kok gitu ya? Oke, seperti itu ya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Ini harus dihapus ini karena PowerPoint-nya tidak jalan ini ya. Oke, berikutnya ada susunan pegas itu dibagi atas dua susunan ya. Ada yang seri dan ada paralel. Nah, untuk yang seri bentuknya seperti ini. Ini seri namanya. Dan konstanta pegasnya seperti ini rumusnya. Kalau rumusnya seperti ini, maka KS itu nanti akan lebih kecil daripada K1 tambah K2 tambah K3. Dia akan lebih kecil daripada ini. Jadi kalau pegas itu kalau di seri, dia akan semakin tidak kuat. Jadi makin tidak kuat itu ya, makin lemah ya, makin lemah. Jadi untuk pegas yang seri itu pegas makin lemah. Pegas makin lemah. Makanya di sini rumusnya 1/KS. Kalau kalian ingat di rumus hambatan listrik ya. Ini kebalik. Kalau ini biasanya buat hambatan paralel. Tapi kalau dipegas ini buat rumus seri ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Untuk kemudian paralel. Nah, untuk paralel, kalau di paralel itu pegasnya akan semakin kuat. Itu pegasnya akan makin kuat ya. Nah, makanya di sini rumusnya dijumlah begitu. Jadi kalau ada pegas 3, kemudian paralel seperti ini, kemudian ditarik oleh gaya F, maka ini akan terasa berat. Gitu. Makin terasa berat. Apa yang berat? Fp-nya. Fp-nya makin berat ya. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ada berapa soal ini ya? Oh, tidak bisa dirubah, tidak bisa digeser ini. Iya.
Ini maaf, ini ada sedikit error nih ya. Oke, di sini ada 2 soal. Sebetulnya ada beberapa soal, kita lihat. Nah, terpaksa tampilannya seperti ini ya. 1 2 3 4. Oke. 1 1 2 3 4. Ini barangkali nomor 5 ya. Kemarin kita sudah membahas ya. Sebentar, ini ada pembahasannya. Kawat piano. Sebentar. Gelombang bunyi. Oh, ternyata beda ya. Oke. Oh, ini contoh soalnya di belakang. Oh, ini beda. Maaf, maaf. Beda materi, kenapa ada di sini? Oke. Baik, di sini ada 5 soal. 5 soal ini akan saya simpan di bagian tugas ya. Nanti silakan kalian kerjakan gitu ya. Sengaja tidak saya bahas karena kemarin kita sudah diberikan latihan soal, tetapi saya kasih clue-nya saja di sini ya. Saya kasih clue-nya. Pertama, tentu kalian harus tuliskan tentu saja diketahui ya dalam setiap soal itu. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 m. Berarti L0 itu adalah 1,6 m meter. Kemudian diameternya ini adalah 0,2 cm. Boleh D atau seperti ini. Modulus yang itu adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Ketika dikencangkan, kawat meregang sebesar 0,3 cm. Seperti ini ya. Atau bisa ditulis ke dalam meter, itu adalah 0,3 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Ini juga desimeter juga bisa ditulis dalam meter, yaitu 0,2 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian berapakah besarnya gaya yang diberikan? Berarti nanti kalian tinggal menggunakan rumus yang E itu ya. E itu tadi adalah stress per strain. Gini ya. Nah, nanti ini ada F per A. Kemudian di sini ada delta L per L0. Gitu ya. Nanti silakan yang dicari itu adalah nilai F-nya. Nah, nilai F ya. Dimana yang lain-lain kan diketahui ya. Delta L ada, L0 ada, E ada, A kalian harus cari dulu. A itu rumus daripada A itu kan luas ya. A itu sama dengan luas lingkaran PR kuadrat atau PR itu adalah setengah daripada diameter. Nah, kalian cari dulu, nanti ketemu F-nya, oke? Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini harus dihapus karena sekali lagi PowerPoint saya error nih ya. Error. Jadi ini coret-coretnya tidak menggunakan PowerPoint, ini sayang sekali. Bingung kan? Padahal ini PowerPoint ya. Jadi ini ada program rekamannya, pakai program rekaman. Sebuah kawat sama kita tulis dulu diketahui. Sebuah kawat diameternya 4 mm. Gini. Panjang 80 cm. Boleh L0 besar atau kecil ya. Tadi kayaknya kalau kecil ada kurang jelas ya. Atau bisa ditulis sebagai 80 kali 10 pangkat minus 2. Begitu ini juga bisa ditulis sebagai 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, gitu ya.
digantungkan dan diberi beban, ya, masanya itu 3 kg. Oke. Jika pertambangan panjang kawat 5 mm, pertambangan panjang itu 5 mm atau 95 kali 10 pangkat minus 3 meter, ya. Tentukan tegangan kawat. Nah, tegangan kawat tadi adalah apa? Stres, gitu ya. B regangan, E gitu ya. C modulus yang, gitu. Ya. Oke, seperti itu. Mana nih? Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah pegas, ya, dibentuk vertikal, diberi gaya. Ini ada F, panjang pegas ini delta L. Oh, ini L0 plus delta L, ya. Berapakah panjang pegas jika diregangkan? Ya, anak-anakku, silakan, tadi sudah dikasih clue-nya 2, ya. Silakan dikerjakan saja soalnya. Jika ada kesulitan, nanti kalian boleh WA ke saya, begitu ya. Sampai di sini dulu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, bye-bye.